Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan Nusantara, salam santun dan salam prestasi dari kami. Hari ini khusus untuk podcastnya kawan Nusantara, saya nggak sendirian karena saya ditemani oleh dua narasumber yang kayaknya hari ini membawakan, kayaknya sih sangat-sangat bermanfaat karena hari ini kedatangan dari Ikatan Apoteker Indonesia ya. Nah, tapi khususnya untuk di cabang kota Balikpapan gitu. Nah, hari ini kita sapa dulu ya. Ini saya ditemani dengan Mbak siapa ini berdua? Mbak aja ya biar lebih muda, selalu muda ya Mbak Yeni dan Mbak Ai ya. Boleh dulu Mbak Ai, silakan. Saya apoteker Nuraini, saya berpraktek di Apotika 24 Karangrejo, biasa dipanggil Ai. Silakan. Ya, saya sehari-hari bekerja di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Oke, jadi di sebelah saya tadi sudah bisa dipanggil Mbak Ai ya, dan yang sebelah sana bisa dipanggil Mbak Yeni ya, biar kita selalu muda dan sehat ya Mbak ya. Betul. Oke. Apa kabarnya hari ini nih Mbak Ai dan Mbak Yeni? Alhamdulillah baik. Sehat ya, oke, harus sehat selalu nih, apalagi kayaknya cepet-cepet menjauh aja deh coronanya biar udah biar udah bebas dari corona. Oke, nah kebetulan tanggal 25 September itu sudah dikulik-kulik sama saya nih. Ternyata 25 September adalah hari farmasi sedunia, betul ya? Nah, jadi untuk kawan Nusantara, khusus kawan Nusantara perlu tahu bahwa ternyata setiap tanggal 25 September adalah hari farmasi sedunia. Nah, untuk tanggal 25 September yang setiap tahunnya diperingati, itu ada tema-tema khusus sebenarnya karena sedunia ada tema globalnya nih. Tema globalnya untuk tahun 2022 ini ya Mbak Ai itu ada di Apoteker Bersatu dalam aksi menuju dunia yang lebih sehat. Betul ya Mbak Inia. Nah, jadi sangat-sangat kita ketahui bahwa ternyata farmasi itu sudah ada hari sedunianya kawan Nusantara. Nah, untuk yang Indonesia mengangkatnya dan di seluruh, termasuk Kota Balikpapan dan sekitarnya pastinya, ini adalah mengedukasi tentang mengeliminasi TB yang menular ya, dan diabetes mellitus, betul? Oke. Karena kita hari ini akan mengedukasi tentang bagaimana penanggulangan obat dari penyakit TB, betul Bu Yeni dan Mbak Ai ya? Betul. Nah, jadi saya mungkin karena ini tentang kesehatan dan baru, jadi sedikit nyontek ya kawan Nusantara ya, boleh ya? Jadi boleh dijelaskan sedikit mungkin ke Ibu Yeni dulu, bagaimana sih sebenarnya tentang TB itu sendiri? Apa TB? Ya, terima kasih. Jadi penyakit TB itu adalah tuberkulosis. Jadi mungkin dulu biasanya teman-teman taunya TBC ya. Jadi sekarang lebih ke TB, C-nya berkurang. Sebenarnya ini adalah penyakit yang sudah lama. Ya, tapi memang penanganannya yang belum maksimal. Jadi TB itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Oke, jadi bakteri gitu ya di situ dan menular ya. Oke, Mbak. Oke. Dan selanjutnya, bagaimana penularan TB itu sendiri? Ya, penularan TB itu apabila ada penderita yang positif TB, batuk, bersin, ya kan mengeluarkan dahak tuh atau droplet ya, jadi itu akan ada di udara. Nah, penularan bakteri itu adalah lewat udara di sekelilingnya. Jadi dengan lewat udara, jadi ada yang menghirup, itu akan bisa kena atau tertular oleh penyakit TB. Karena dia ini riskan juga ya karena udara tadi ya. Oke. Nah, boleh lanjut mungkin bisa ditambahkan Mbak I, TB. Kalau namanya kita penyakit pasti ada gejalanya dulu nih, seperti kalau kita lagi demam, influenza seperti itu ya. Boleh Mbak I, gejala-gejala TB itu apa aja? Untuk gejala TB sendiri sebenarnya yang paling signifikan biasanya dia batuk berdahak. Batuk berdahaknya dalam waktu biasanya lebih dari 3 pekan. Tapi tidak semua berarti batuk berdahak dia akan larinya ke TB ya. Tapi ada beberapa gejala tambahan, biasanya dia plus nyeri dada atau dia sesak, terus itu
berkeringat dari sore sampai malam hari, penurunan berat badan, nafsu makannya biasanya turun. Itu sih biasa gejala-gejala yang paling sering muncul di masyarakat ketika orang kita suspek nih atau kita duga mungkin dia terkena TB. Biasanya gejala-gejala itu yang muncul. Oke, gejala-gejala tersebut tadi. Jadi kalau Nusantara dinotis ya, apa yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Ai, gejala-gejala TB. Dan untuk diagnosanya dari TB sendiri, ini bagaimana ini? Kira-kira boleh ke Mbak Yeni? Ya, jadi biasanya kalau sesuai aturan ya di diagnosa itu akan dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan itu adalah dahak pada waktu itu. Jadi pada saat datang ke fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas, dahak sewaktu akan diambil. Kemudian di hari kedua atau hari berikutnya akan diambil dahak pada waktu pagi. Ya, jadi setelah itu akan diperiksa, nanti akan dilihat apa sebenarnya hasilnya, apakah positif atau negatif. Oke, untuk diagnosa sendiri itu berapa hari ya baru bisa di akhirnya keluar hasilnya? Ya, sebenarnya tergantung kalau tidak banyak, ya sebenarnya bisa 1 sampai 2 hari sudah bisa tahu ya. Tahu hasilnya. Ya. Oke, baik. Nah, terkait dengan TB, kalau sudah terkena TB pasti ada pengobatannya, begitu ya Mbak Ai dan Mbak Yeni. Nah, saya mau tanya lagi ke Mbak Ai, untuk pengobatan TB sendiri nih seperti apa? Nah, karena dianya disebabkan karena kuman Mycobacterium tuberculosis ya, dan ini salah satu bakteri yang agak susah untuk dibunuh, jadi biasanya dia pakai kombinasi beberapa antibiotik. Pengobatan TB itu sebenarnya sekarang jauh lebih mudah karena kombinasi obat itu sudah dijadikan jadi satu obat saja dengan 4 kombinasi yang biasa dikasihkan untuk intensif. Cuma pengobatannya lama. Karena pengobatan yang lama, penderita TB butuh support system yang baik. Karena ketika support systemnya baik, kepatuhan minum obat biasanya jauh lebih baik. Karena dianya pengobatannya jangka panjang dan dia harus teratur untuk penanganannya. Biasanya untuk pengobatan dimulai sama 2 sampai 6 bulan ya. 2 bulan pertama insentif, dia akan konsumsi obat setiap hari di jam yang sama harusnya supaya efektivitas obat jauh lebih baik. Nanti setelah 2 bulan pertama akan ada lanjutan 4 bulannya. Di 4 bulan itu biasanya dia sudah tidak konsumsi obat setiap hari, tapi biasanya cuma 3 kali seminggu. Tapi perlakuan pengobatan lanjutan itu tergantung hasil pengobatan intensif yang 2 bulan pertama ya. Kalau 2 bulan pertamanya sesuai dengan apa yang diharapkan, kita akan lanjut dengan pengobatan 4 bulan kedua dengan interval waktu minum obat hanya 3 kali dalam seminggu, tidak setiap hari lagi seperti yang pertama. Yang pertama, ya harus dinotis ya kalau Nusantara bahwa untuk pengobatannya membutuhkan jangka panjang. Dan yang saya notis dari penjelasan Mbak Ai adalah 2 bulan pertama itu sangat penting ya. Harus diinikan support system juga tuh. Mungkin dari keluarga yang dimaksud di sini, betul Mbak Ai, atau mengingatkan gitu. Sebenarnya karena ini salah satu program pemerintah. Pemerintah kita punya program Indonesia Bebas dari TB ya. Jadi setiap puskesmas itu punya teman-teman yang namanya PMO. Pemantau menelan obat. Menelan obat. Ya, harus menelan karena sebelumnya namanya PMO, pemantau minum obat, tapi ternyata obatnya diminum dan dimuntahkan. Jadi sekarang tuh dirubah jadi PMO-nya pemantau menelan obat. Obatnya harus tertelan. Kalau hanya diminum dan termuntahkan kan efek yang kita inginkan tidak tercapai efek terapinya. Jadi itu biasanya setiap puskesmas dia punya teman-teman yang menjadi PMO-nya, biasa kader ya Mbak? Ya. Biasanya ada kader dari warga sekitar ya untuk jadi PMO-nya. Jadi dia punya tugas untuk memastikan setiap pantauannya meminum obat sesuai dengan jadwalnya supaya tadi keberhasilan terapinya jauh lebih tinggi. Karena kan setiap hari ya, jadi pasti kita bosan, kita lupa, kita capek itu pasti. Jadi butuh orang-orang sekitar yang mengingatkan dan support kalau ini tuh bisa sembuh sebenarnya, yang penting dikerjain dengan baik gitu.
Mbak, karena pengobatannya sangat lama gitu ya Mbak ya. Oke, untuk saya tanya lagi ke Mbak Yeni terkait dosis yang diberikan kepada dewasa dan anak-anak, apakah ada perbedaan? Ya, pasti ya ada perbedaan antara pemberian dosis untuk dewasa dan anak-anak. Nah, untuk pemberian dosisnya ini akan dihitung berat badannya sesuai dengan berat badannya. Jadi petugas di dinas kesehatan atau puskesmas akan menghitung berat badan dari masing-masing penderitanya. Jadi itu akan dihitung berapa miligram yang mereka harus minum. Jadi jelas ada dosis yang berbeda. Ada. Kenapa saya bertanya juga anak-anak dan dewasa? Mungkin bisa ditambahkan ini bahwa ternyata TBC ini kalau saya sempat membaca itu tidak hanya orang tua saja yang terkena. Iya, betul sekali. Jadi memang penyakit TB ini bukan hanya melihat ini karena orang tua. Jadi semuanya, orang tua, anak-anak, muda, pejabat, orang biasa, ya apapun profesinya itu bisa terkena TB. Jadi kenapa program ini memang pemerintah sangat fokus. Oke, karena bisa menyerang siapa saja ternyata. Nah, tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Ai juga tentang penanganan obat yang harus diminum selama kurang lebih hampir 6 bulan begitu. Nah, kalau seandainya penderita tidak minum obat secara teratur, nah ini gimana ini Mbak Ai kira-kira? Nah, karena biasanya karena pengobatannya yang lama ya, jadi memang biasanya ada orang-orang yang tidak patuh akan obatnya. Nah, ketika tidak patuh akan obatnya, masalahnya jadi jauh lebih susah. Karena bakterinya akan kebal terhadap obat-obat yang sudah kita kasih untuk pertama kali. Ketika dia kebal, kita harus menambah obat lain atau menambah kekuatan obat yang sudah kita kasih. Dan jangka waktu pengobatan juga jauh lebih panjang. Ketika teman-teman yang terkena TB tidak melaksanakan minum obatnya dengan teratur, yang harusnya dia hanya konsumsi obat dari 2 sampai 6 bulan, ketika dia sudah resisten itu istilahnya si kumannya sudah kebal nih sama obat-obat yang kita kasih. Nah, ketika dia sudah kebal, dia harus memulai pengobatannya minimal 9 sampai 24 bulan. Ketika dia sudah kebal dengan obat yang pertama kita kasih. Dan obatnya juga biasanya yang harusnya mungkin cuma 4 bisa ditambahkan biasanya. Iya, yang harusnya kalian cuma selesainya 6 bulan kelar nih. Tapi ternyata karena kalian gak patuh, karena banyak alasan yang lainnya, akhirnya jadi harus 9 bulan, kan jauh lebih lama ya. Jadi lebih lama dan akhirnya obat yang diminum pun jauh lebih banyak. Nah, ini menarik banget untuk penyakit TB ya kawan Nusantara, karena kita tahu menularnya hanya dengan udara saja sudah bisa tertular. Ini menarik. Kalau untuk TB sendiri sebenarnya ini penyakit turunan Mbak Yeni atau bagaimana nih? Jadi ada kasih pendapat sedikit, jadi masyarakat pun akhirnya nggak was-was. Ini turunan ataukah guna-guna bisa jadi. Jadi ini seperti apa? Boleh? Jadi ya seperti penjelasan tadi ya, TB itu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri. Jadi penyakit TB ini sama dengan penyakit yang seperti penyakit-penyakit yang lainnya, bukan penyakit turunan, bukan penyakit kutukan dan sebagainya ya. Bukan guna-guna juga. Ya, jadi asli memang satu penyakit. Jadi saya tambahkan ya, penyakit TB itu bukan hanya TB paru, tetapi ada macam-macam TB. Jadi ada TB kelenjar, TB otak, TB tulang ya. Ada beberapa, tetapi yang menular itu adalah TB paru. Jadi TB yang lain itu tidak menular. Ya, jadi dipahami kembali ya bahwa penyakit TB ini sama dengan penyakit yang lain yang disebabkan ada penyebabnya. Jadi bukan karena turunan atau bukan karena kutukan. Itu tadi ya. Jadi kalau Nusantara bisa notice ya, karena ini menular jadi bisa terkena dengan siapa saja. Oke, nah saya kembali lagi ke Mbak Ai karena penggunaannya jangka panjang.
bahkan tadi bisa dinotis kalau bandel nih bisa sampai 9 bulan bahkan 24 bulan tadi ya. Tergantung. Nah, jadi yang mau saya tanyakan efek samping penggunaan obat TB sendiri boleh dijelaskan? Kalau efek samping sebenarnya ada beberapa efek samping yang muncul ketika kita konsumsi obat. Efek yang paling sering muncul dari pengobatan ini adalah biasanya air seninya akan jadi berwarna kemerahan ketika mengkonsumsi obat TB ini, karena ada salah satu komposisi obatnya yang memang warnanya kemerahan. Jadi jangan kaget ketika setelah konsumsi obat TB ini terus tiba-tiba buang air kecil dan air seninya jadi warna kemerahan. Nanti kaget tuh bilang, dok saya kok habis minum obat ini air seninya jadi warna kemerahan ya, apa nambah penyakit saya atau enggak? Padahal itu sebenarnya enggak, itu salah satu efek samping yang muncul ketika kita mengkonsumsi obatnya. Betul, jadi itu salah satu yang paling terlihat ya. Yes, paling sering muncul itu. Nah, jadi itu tadi kalau misalnya kalau Nusantara juga mungkin ada keluarga dan sebagainya, itu tadi sudah penjelasan Mbak Ai bahwa yang paling sering muncul adalah urin bakalan kemerahan seperti itu. Nah, kalau untuk penderita TB yang sudah 3 bulan ini mengkonsumsi obat ini mungkin ke Mbak Yeni boleh ditambahkan. Nah, tapi dia mungkin salah satunya bekerja sebagai kuli bangunan ya, seperti itu ya. Nah, apakah itu berpengaruh kepada pekerjaan dan pengobatan yang sudah dia jalani? Nah, ini kira-kira seperti apa? Ya, sebenarnya kalau penderita itu mengkonsumsi secara rutin ya, tidak pernah lupa, taat dengan aturan minumnya, seharusnya selama 2 minggu itu sudah boleh dinyatakan bahwa kuman tersebut sudah tidak menular. Jadi tidak menularkan ke orang lain. Jadi kalau seandainya mau bekerja seperti biasa boleh, asal tetap ya pakai masker. Betul. Ya seperti itu. Betul. Jangan lupa tetap minum obatnya. Tapi kalau beraktivitas bisa. Jadi bekerja seperti biasa. Iya juga bisa. Jadi ya tetap memperhatikan ya gizinya, terus tetap memperhatikan bagaimana kondisi lingkungan di rumah ya, sanitasinya, sirkulasi udara itu tetap harus diperhatikan. Oke, jadi seperti itu dari penjelasannya Mbak Yeni ya, bahwa kalaupun misalkan sudah 3 bulan ada pekerjaan juga ya tidak jadi masalah. Contohnya tadi kuli bangunan karena hampir tiap hari dan bekerjanya sangat keras seperti itu. Nah, kalau misalkan nih balik lagi nih kita ke obat yang dikonsumsinya lama kalau Nusantara. Nah, ini ke Mbak Ai lagi deh, saya boleh deh. Mbak Ai nih dia 1-3 hari dia lupa tuh ya kan minum obat. Aduh, saya lupa sehari, 2 hari, 3 hari. Nah gini. Nah kira-kira karena pengobatannya jangka panjang tuh tentu mungkin akan bertanya-tanya nih si penderita apakah harus ngulang dari awal lagi ataukah diteruskan saja. Nah ini seperti apa Mbak? Oh iya, karena dia pengobatan jangka panjang ya, biasanya kalau untuk lupa 1 hari atau 2 hari dilanjutkan saja seperti seperti aturan sebelumnya. Kita akan mengulang pengobatan ketika dia lupa atau lalai minum obat 12 hari kalau nggak salah ya Mbak ya. 12 hari. Ketika 12 hari dia tidak minum obat, biasanya pengobatan akan diulang dari awal lagi. Itu makanya ya, itulah makanya pentingnya kita punya support system yang baik. Selain untuk menjaga apa ya? Kalau kata anak sekarang tuh mentalnya ya kan. Bener, mental. Isu anak sekarang tuh kan mental health dan teman-temannya yang butuh healing dan teman-temannya. Kita harus ngejaga mentalnya teman-teman yang sedang TB karena pengobatannya jangka panjang tuh pasti bikin jenuh. Iya. Itu seringkali itu kayaknya alasan paling sering kenapa orang lalai minum obat, atau ketika dia ngerasa batuknya udah baikan nih. Kan kita anggapannya gini, ketika batuk selesai gejala hilang pengobatan berhenti. Kan banyak yang seperti itu ya. Padahal sebenarnya karena yang dia konsumsi adalah kombinasi antibiotik. Kita tahu sendiri antibiotik itu punya jangka waktu penggunaan, dan kebetulan antibiotik untuk pengobatan TB ini yang paling panjang. Biasanya kan antibiotik itu cuma sekitar 3-5 hari ya pemakaiannya, sampai 7 hari lah. Tapi kalau ini memang dia panjang karena 6 bulan, dan karena dia bakterinya lebih susah jadi harus rutin gitu. Kalau nggak rutin ya itu tadi nanti kena yang kebal, terus itu pengobatan jadi jauh lebih panjang. Jauh lebih panjang. Oke. Tadi penjelasan Mbak Ai juga. Nah, saya juga balik lagi, ini mungkin ada pertanyaan lagi tentang cara menyimpan obatnya nih. Boleh dijelaskan sama Mbak ini karena di sini saya karena menyimpan obat, mengemas obatnya mungkin gimana ya, maksudnya dalam artian kan kalau kita di rumah ada yang kotak P3K, nah
karena ini jangkanya panjang nih Mbak Yeni kan, yang dibilang tadi Mbak Ai bahwa bisa sampai 6 bahkan 9 bulan nih gitu. Nah, penyimpanan obat yang baik untuk TB ini seperti apa? Ya, secara umum ya untuk obat itu sebenarnya bisa disimpan di suhu ruangan ya, kecuali ada bentuk-bentuk sediaan obat yang perlu penanganan khusus suhunya. Tapi kalau untuk obat TB disimpan di suhu ruangan, suhu sejuk sekitar 30 derajat itu masih bisa terlindung dari cahaya ya. Jangan di tempat yang lembab ya. Jadi kalau bisa disimpan di dalam kotak yang seperti Mbak ya, bilang tadi ya, seperti tadi. Itu bisa. Nah, kalau itu tadi cara menyimpan, kalau misalkan nih ada ternyata berlebih dan mungkin sudah kadaluarsa, membuangnya pun seperti apa nih? Karena kita tahu supaya nggak disalahgunakan mungkin ya Mbak Yeni. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau kita khususkan ke obat TB, sebenarnya harusnya kalau rutin tidak boleh ada yang tersisa ya. Ya, jadi kalau tidak ada yang tersisa berarti yang terbuang adalah cuman pembungkusnya aja, ya, blisternya bahasanya ya. Jadi kalau blisternya ya gampang, langsung dibuang, bisa dibakar dan sebagainya. Tetapi kalau khusus untuk obat-obat yang ada sisa, jadi sekarang itu masih bisa secara manual ya. Biasanya kan harus pihak ketiga dan sebagainya. Tapi kalau di rumah tangga, jadi kalau tablet kita gerus dulu, kita kasih air, terus masukkan di dalam kantong plastik, kasih bubuk, boleh bubuk teh, bubuk kopi, habis itu baru taruh di tempat sampah, di tempat sampah. Sama seperti kalau botolnya isinya dulu dikeluarin, dituang, label di botolnya itu dirusak dan sebagainya. Nah setelah itu ya seperti penanganannya tadi, kasih bubuk apa yang maksudnya supaya itu tidak bisa digunakan lagi oleh orang lain ya. Supaya tidak terjadi juga penyalahgunaan obat jatuhnya. Iya, seperti itu. Iya. Nah, lanjut untuk saya bertanya ke Mbak I lagi ini, bicara penyembuhan. Kapan sih kira-kira kalau penderita TB ini dinyatakan sembuh? Oh ya. Untuk TB sebenarnya mungkin di masyarakat masih ada anggapan kalau TB itu nggak bisa sembuh. Sebenarnya TB itu bisa sembuh selama orangnya teratur ya, minum obat yang jangka panjangnya itu. Pasien TB dikatakan sembuh ketika biasanya dalam masa pengobatan 2-6 bulan itu ada 3 kali pemeriksaan. Pemeriksaan pertama biasanya pemeriksaan sputum ya Mbak. Pemeriksaan sputum di 2 bulan setelah pengobatan yang intensif itu, yang setiap hari itu, biasanya di situ ada pemeriksaan sputum. Terus itu nanti di 1 bulan sebelum 6 bulan itu berakhir ada pemeriksaan lagi. Sama ketika pemeriksaan periode 6 bulannya selesai, periode lanjutan keduanya sudah selesai. Ketika 3 kali pemeriksaan itu hasilnya negatif, dia sudah bisa dikatakan sembuh. Kan ketika 2 bulan pertama yang intensif itu istilahnya kita bakterinya tidur tapi belum mati. Jadi ketika lanjutan 4-6 bulan itu bakterinya baru dimatikan. Jadi ketika bakterinya sudah mati dan ketika pengecekan yang 3 kali itu sudah clear, bersih, pasiennya dinyatakan sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi bisa sembuh. Iya, dan berinteraksi seperti biasa biasa. Dan notice lagi nih saya tambahan ini menarik, berarti mitos yang ada di masyarakat bahwa TB tidak bisa disembuhkan salah berarti Mbak Yeni. Gimana nih Mbak Yeni? Iya benar. Karena bisa dilihat ya sekarang pemerintah sudah menyiapkan obat gratis ya tanpa pasien itu mau membayar dan sebagainya. Jadi itu bisa disembuhkan ya. Jadi sudah ada banyak penderita TB yang sudah berhasil dalam pengobatannya. Jadi bisa sembuh kalau Nusantara asal rutin teratur minum obat seperti itu. Jadi lanjut lagi, ketika dinyatakan benar-benar sembuh, ini boleh mungkin Mbak Yeni atau Mbak I yang boleh menambahkan,
apakah seorang penderita TB yang tadi yang sudah sembuh bisa terjangkit kembali? Iya, bisa dong ya. Jadi tetap menjaga kebersihan lingkungan ya, rumah ya, sanitasinya, sirkulasi udara, matahari ya. Jadi semuanya pola makan ya. Jadi itu tetap bisa terjadi kalau kita lalai. Ya, seperti itu. Jadi jangan terlalu overconfident ya. Pada akhirnya kalau udah sembuh, aku udah selesai nih TB-nya nih gitu. Tahu-tahu udah nggak prokes lagi gitu kan. Nah, akhirnya ternyata masih bisa menular dan masih bisa kena lagi penyakit ini. Nah, oke, jadi mungkin 2 pertanyaan terakhir ini untuk Mbak Ai sekarang ya. Bagaimana sih sikap nih kalau misalkan salah satu kerabat terdekat bahkan keluarga kita terkena penyakit TB? Ini bagaimana Mbak menyikapinya? Kalau ada keluarga atau teman terdekat yang terkena TB, pertama kita harus support ya. Pertama kita harus support, kita bantu dia kita bantu dia untuk selesaikan masalah ininya dulu gitu. Setidaknya kita ada buat dia, entah dia buat cerita, entah dia buat apa, dan kita juga, tapi kita harus tetap jaga diri ya, maksudnya karena kan kita tahu ini penyakit menular. Kalau untuk orang yang serumah sama orang penderita TB, untuk 2 bulan pertama kita harus sama-sama saling pakai masker walaupun kita satu rumah, karena kan dia menular ya. Jadi kita harus preventif diri kita sendiri sama si penderitanya juga. Untuk alat makan, alat mandi kita juga harus pisah dulu ya. Karena kan kita nggak tahu nanti, siapa tahu ada percikan dropletnya masih ninggal di situ atau bagaimana. Jadi selama si pasien TB ini dinyatakan dia TB, untuk peralatan makan, peralatan mandi kita harus pisah. Dan ketika kita berinteraksi sama dia, kita harus sama-sama pakai masker. Apalagi untuk 2 bulan pertama ya, karena kuman TB-nya dia, kuman tuberkulosisnya dia masih aktif kan. Jadi kemungkinan besar untuk tertransfer ke orang sehat itu besar banget. Sama untuk keluarga yang tinggal harus jaga kondisi nih. Selama kondisi kita bagus, kondisi kita fit, mungkin kita akan terpapar, tapi dia tidak akan lama. Karena kan kita punya mekanisme tubuh sendiri ya untuk ngelawan virus sebenarnya yang masuk. Ketika kita TB biasanya, mungkin itulah pentingnya dari tadi Mbak Yeni selalu sebut sirkulasinya harus bagus, sanitasinya harus bagus, karena kuman TB itu bertahan lama sekali di tempat yang lembab dan gelap. Kenapa kita harus jaga kebersihan diri, pola hidup sehat, lingkungannya juga harus sehat, karena itu semua mendukung keberhasilan terapi kita. Jadi benar-benar itu juga menjawab bahwa pola hidup seperti apa yang harus dilaksanakan. Mungkin bukan hanya karena takut terkena TB, tapi sebenarnya pola hidup sehat yang baik itu juga sudah mencerminkan bahwa kalau mau diri kita sehat, ya lakukan pola hidup sehat ya seperti itu. Nah, mungkin tambahan terakhir mungkin ke Mbak Yeni atau boleh ke Mbak Ai juga. Kira-kira nih harapannya sih ke depannya ini seperti apa untuk bagi yang masih takut-takut gitu, batuknya nggak berhenti-berhenti, takut TB karena tadi stigma tadi gitu, ini seperti apa kira-kira? Ya, jadi harapannya buat masyarakat yang ada keluhan atau ya seperti gejala yang sudah disebutkan tadi dari Mbak Ai ya, batuk 2-3 minggu, sudah minum obat batuk biasa tapi masih keluhannya sama, kurang nafsu makan dan sebagainya, ayo ke fasilitas kesehatan yang paling terdekat kan puskesmas ya, paling dekat, ke puskesmas, jangan malu ya, karena ya itu biasanya kan karena stigma pandangan masyarakat itu bahwa kalau TB sudah saya nanti dijauhi dan sebagainya ya, karena TB itu bisa disembuhkan ya, jadi lebih cepat lebih baik ke puskesmas, nanti akan diperiksakan kan, lebih cepat diobati kan, lebih cepat sembuh, lebih bisa beraktivitas kembali seperti biasa bersama-sama dengan keluarga ya, itu akan lebih baik. Mungkin ditambahkan sama Mbak Ai ya. Oke, saya tambahkan ya. Untuk sebenarnya TB itu bisa banget sembuh kan selama teman-teman yang penderita ini menuruti aturannya dengan benar. Juga adalah
kita tuh harus sadar diri kalau kita itu hidupnya berlingkungan dengan orang lain, bermasyarakat. Jangan mentang-mentang kita takut nih kita didiagnosa TB, takut dijauhi, tapi sebenarnya kita membahayakan orang-orang sekitar kita, orang-orang yang sebenarnya kita sayang gitu kan. Tapi karena kita yang nggak mau kita dibilang TB nih, padahal kan TB itu cuman penyakit loh, cuman penyakit, dan itu bukan suatu yang harusnya bikin malu ya. Pengobatannya memang jangka panjang, tapi itu gratis. Gratis. Pengobatannya jangka panjang memang, tapi itu gratis karena itu adalah salah satu programnya pemerintah untuk Indonesia bebas TB. Jadi periksakan dirinya, sayangi orang-orang di sekitarnya dengan lebih cepat mendeteksi apakah saya TB atau tidak. Ketika benar-benar TB, minum obatnya dengan rutin, teratur. Jaga pola hidup sehat, bukan hanya untuk TB tapi untuk hidup kita semua ya kan. Apalagi ya itu aja. Oh sama yang untuk TB anak juga biasanya dia nggak batuk tapi bisa dari demam ya. Kalau demamnya nggak ada sebab, lebih baik diperiksakan ke dokter. Nanti akan didiagnosa apakah. Nah, penanganannya akan jauh lebih baik ketika kita tahu diagnosanya apa. Jadi bukan cuma menduga-duga, mengira-ngira pakai ilmu-ilmu yang cocokologi dan teman-temannya, kan nggak seperti itu ya. Jadi kawan Nusantara ya namanya. Iya. Kawan Nusantara kalau ada teman-temannya yang dirasa gejalanya mirip seperti yang kita sebutkan tadi, boleh diminta untuk periksakan dirinya ke rumah sakit, ke puskesmas, ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang jauh lebih baik. Oke, itu tadi banyak banget pesan, info, dan yang benar-benar sangat bermanfaat untuk lingkungan sekitar, bahkan diri kita sendiri juga. Dan satu lagi sebenarnya, karena hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dari apoteker, bisa dibilang apoteker itu berarti jurusannya farmasi bukan ya? Betul sekali ya Mbak Yeni sama Mbak Ai. Jangan lupa kalau bahwa di Nusantara punya banget yang namanya SMK, di mana salah satu prodi terbaiknya adalah prodi farmasi. Nah, jadi buat kaum Nusantara nih, jangan segan-segan. Tahun depan kita udah membuka kembali untuk pendaftaran siswa baru. Nah, tidak hanya di SMK, untuk Poltaranya juga ada nih Mbak I dan Mbak. Oh, ada ya? Iya, ada. Jadi kita sudah punya kampus perguruan tinggi namanya Politeknik Nusantara. Di kita punya 3 prodi unggulan. Yang pertama adalah S1 Bisnis Digital, yang kedua adalah D3 Farmasi, dan yang ketiga adalah D3 ARS. Nah, ini mungkin tadi nih sudah kawan Nusantara, keren nih ya, bisa nggak ya aku gitu? Bisa. Belajarnya di mana? Di Nusantara aja. Terima kasih untuk semua kawan Nusantara yang sudah melihat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terakhir hidup sehat, pola sehat ya. Seperti itu Mbak Yeni dan Mbak Ai. Terima kasih sudah datang ke Nusantara nih, ke podcast kami. Ya. Mudah-mudahan selalu sehat dan sukses ya. Amin. Untuk Mbak Ai juga. Terima kasih. Juga. Salam Nusantara.